9 rahasia orang Jepang, hidup minimalis bikin rumah rapi dan bersih. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Pernah nggak sih kamu pulang ke rumah dalam kondisi capek, tapi yang menyambut justru tumpukan barang, ruang sempit, dan pikiran makin sesak? Kadang kita sudah berusaha beresin, tapi besoknya berantakan lagi. Rasanya kayak rumah ikut berkonspirasi sama stres hidup kita. Padahal, rumah harusnya jadi tempat paling aman untuk pulang. Tempat buat napas, tempat buat istirahat tanpa suara dari barang-barang yang minta perhatian. Nah, orang Jepang itu punya cara unik, bukan sekadar rapi atau estetik buat foto. Mereka punya 9 rahasia yang sederhana, tapi dalam. Dan yang menarik, rahasia ini bukan cuma trik interior, tapi cara berpikir, cara mereka memandang hubungan antara manusia dan barang. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal yang sering salah dipahami. Banyak orang mengira hidup minimalis itu harus buang barang sebanyak mungkin sampai rumah kayak museum kosong. Padahal bukan. Minimalis itu bukan soal jumlah barang, tapi soal memprioritaskan yang benar-benar penting. Hidup minimalis adalah gaya hidup yang memilih kesederhanaan agar pikiran lebih jernih, waktu lebih efisien, dan hati lebih ringan. Minimalis itu tentang menata hidup, supaya barang tidak mengendalikan kita, supaya rumah tidak jadi sumber stres, tapi jadi tempat pulih. Dan inilah yang orang Jepang sudah lakukan sejak dulu. Yang pertama adalah prinsip satu masuk, satu keluar. Setiap barang baru yang mereka bawa pulang dianggap punya konsekuensi. Jadi kalau ada barang masuk, harus ada barang yang keluar. Bukan keras, tapi realistis. Karena ruang kita terbatas, energi kita terbatas, dan semakin sedikit barang yang harus kita rawat, semakin banyak ruang untuk hidup. Yang kedua adalah menghargai ruang kosong. Orang Jepang menyebutnya ruang jeda. Buat kita mungkin terasa aneh, seakan rumah masih belum lengkap. Tapi mereka percaya ruang kosong itu sama pentingnya dengan barang. Ruang kosong memberi ruang bagi pikiran untuk istirahat, bikin rumah terasa lega, dan tidak memaksa mata bekerja keras. Yang ketiga adalah rutinitas beres sedikit tapi sering. Mereka tidak menunggu rumah kacau untuk bergerak. Cukup beberapa menit setiap hari. Lipat selimut, rapikan meja, bersihkan permukaan, kecil tapi konsisten. Dan karena dilakukan rutin, rumah tidak pernah benar-benar chaos. Yang keempat adalah memilih barang yang punya fungsi jelas. Barang yang berguna atau barang yang membawa ketenangan. Kalau tidak memenuhi 2 kriteria ini, mereka nggak ragu melepasnya. Ini bukan tentang pelit, tapi tentang menjaga energi mental. Barang yang tidak dipakai itu seperti beban kecil yang lama-lama berat. Yang kelima adalah memaksimalkan cahaya alami. Sinar matahari itu seperti vitamin gratis, membuat ruang lebih terang, lebih bersih, dan lebih hidup. Rumah yang terang lebih mendukung produktivitas dan menjaga mood. Makanya banyak rumah Jepang memakai jendela besar atau tirai tipis agar cahaya bebas masuk. Yang keenam adalah bermain dengan warna sederhana. Warna netral seperti putih, abu, kayu, atau coklat lembut membuat suasana rumah terasa hangat tapi tetap tenang. Warna sederhana membantu mata beristirahat dan membantu rumah terlihat rapi meski perabotnya tidak banyak. Yang ketujuh adalah menyimpan barang dengan jujur. Barang yang sering dipakai harus mudah dijangkau. Barang jarang dipakai disimpan lebih jauh. Nggak pakai gengsi. Tujuannya supaya aktivitas sehari-hari lancar, tanpa drama cari-cari barang. Efeknya sederhana tapi besar. Hidup terasa efisien dan rumah terasa teratur. Yang kedelapan adalah membersihkan sebagai bentuk penghargaan, bukan hukuman. Ada budaya
Seoji, ritual bersih akhir tahun. Mereka membersihkan rumah bukan karena kotor saja, tapi sebagai rasa terima kasih. Rumah sudah melindungi, jadi rumah juga perlu dirawat. Kalau cara pandang ini kita tiru, bersih-bersih jadi lebih ringan dan lebih bermakna. Yang kesembilan adalah menciptakan rumah yang mendukung emosi positif. Satu tanaman kecil, satu foto yang bikin hangat, aroma tidak banyak, tapi cukup untuk membuat suasana rumah punya jiwa. Rumah bukan sekadar bangunan, tapi perpanjangan dari kepribadian kita. Dari sini terlihat jelas bahwa minimalis ala Jepang itu bukan tren, bukan gaya, tapi filosofi hidup. Ketika kita memilih kesederhanaan, sebenarnya kita sedang memberi diri kita waktu, ruang, dan ketenangan. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa rumah makin sumpek, hidup makin berat, dan kepala makin penuh, mungkin ini saatnya mencoba langkah kecil. Rapikan satu laci saja atau singkirkan satu barang yang tidak diperlukan. Hal kecil yang kamu lakukan hari ini bisa jadi pintu menuju hidup yang lebih ringan. Karena pada akhirnya, kebersihan dan kerapian bukan tujuan. Itu adalah hasil dari hidup yang lebih sadar, lebih sederhana, dan lebih selaras dengan apa yang benar-benar penting bagi kita. Begitulah akhir cerita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam dan terima kasih.